Saya akan memaparkan hasil analisis strategi pembelajaran berbasis perkembangan anak. Diferensiasi pembelajaran, keterkaitannya dengan teori perkembangan Piaget dan Vygotsky, serta rekomendasi perbaikan proses pembelajaran selama 1 tahun berdasarkan asesmen dalam kurikulum Merdeka. Analisis strategi pembelajaran berbasis perkembangan anak. Pembelajaran yang diterapkan berorientasi pada tahap perkembangan anak usia dini. Guru merancang kegiatan belajar yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, minat, dan kemampuan anak. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan melalui bermain, eksplorasi lingkungan, bercerita, bernyanyi, proyek sederhana, dan pembiasaan sehari-hari. Strategi ini memungkinkan anak belajar secara aktif dan memperoleh pengalaman langsung. Perkembangan yang baik pada aspek nilai agama dan moral, sosial emosional, bahasa, kognitif, fisik, motorik, serta seni. Namun, terdapat beberapa anak yang masih memerlukan pendampingan khusus dalam kemampuan bahasa, konsentrasi, dan interaksi sosial. Pembelajarannya berpusat pada anak telah memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk berkembang sesuai tahap perkembangannya masing-masing. Keterkaitan dengan teori Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, anak usia dini berada pada tahap praoperasional, yaitu usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak belajar melalui pengalaman konkret, bermain simbolik, imitasi atau meniru penggunaan bahasa yang semakin berkembang. Pembelajaran yang dilakukan melalui bermain, penggunaan media konkret, eksperimen sederhana, dan kegiatan praktik sangat sesuai dengan teori Piaget. Misalnya, ketika anak belajar mengenal angka menggunakan benda nyata serta balok atau tutup botol, anak lebih mudah memahami konsep bilangan dibandingkan hanya melihat gambar di buku. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran telah mendukung perkembangan. Keterkaitan dengan teori Lev-Vygotsky. Menurut Lev-Vygotsky, perkembangan anak dipengaruhi oleh interaksi sosial dan lingkungan. Konsep penting dalam teori Vygotsky adalah zona perkembangan proksimal, yaitu kemampuan yang dapat dicapai anak dengan bantuan guru atau teman sebaya. Scaffolding, yaitu bantuan sementara yang diberikan guru sampai anak mampu melakukannya secara mandiri. Dalam pembelajaran, terlihat bahwa guru memberikan contoh terlebih dahulu, membimbing anak saat mengalami kesulitan, memberikan pertanyaan pemantik, mengajak anak belajar dalam kelompok kecil. Contohnya, ketika anak belajar menghafal doa harian, guru terlebih dahulu membacakan doa secara perlahan. Kemudian anak menirukan bersama-sama hingga akhirnya mampu menghafal secara mandiri. Keterkaitan dengan kurikulum Merdeka berdasarkan nilai moral dan agama. Nilai moral agama. Profil pelajar Pancasila. Perkembangan profil pelajar Pancasila terlihat melalui berbagai aktivitas pembelajaran, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Anak terbiasa berdoa, mengucapkan salam, dan berperilaku sopan. Nilai agama dan moral. Pada aspek agama dan moral, sebagian besar anak telah menunjukkan perkembangan sesuai harapan. Indikator yang telah dicapai antara lain: mengenal Tuhan sebagai pencipta, menghafal doa-doa harian, membaca doa sebelum dan sesudah kegiatan, menghafal surah-surah pendek, melaksanakan praktik ibadah sederhana, menunjukkan perilaku jujur, sopan, dan peduli terhadap sesama. Meskipun demikian, beberapa anak masih memerlukan pembiasaan yang lebih konsisten dalam penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Rekomendasi perbaikan pembelajaran selama 1 tahun. Berdasarkan hasil analisis dan asesmen, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan adalah: 1. Penguatan diferensiasi pembelajaran. Guru perlu semakin menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan individu anak sehingga seluruh anak memperoleh kesempatan berkembang secara optimal. 2. Peningkatan pembelajaran berbasis proyek. Kegiatan proyek sederhana melalui
perlu diperbanyak untuk melatih kreativitas, kerjasama, dan kemampuan memecahkan masalah. 3. Penguatan literasi dan bahasa. Menyediakan lebih banyak kegiatan membaca cerita, percakapan, dan bermain peran untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak. 4. Penguatan nilai agama dan moral. Melakukan kebiasaan harian secara konsisten seperti baca doa harian, menghafal surah pendek, praktik ibadah sederhana, keteladanan perilaku baik dari guru. 5. Kolaborasi dengan orang tua. Meningkatkan komunikasi dengan orang tua agar stimulasi perkembangan anak dapat dilakukan secara berkelanjutan di rumah dan di sekolah. 6. Pengembangan profil pelajar Pancasila. Memberikan lebih banyak kegiatan yang mendorong kemandirian, gotong royong, kreativitas, serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar. 7. Optimalisasi asesmen berkala. Melakukan observasi dan dokumentasi perkembangan secara rutin sehingga program pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan anak. Berdasarkan hasil analisis, strategi pembelajaran yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip perkembangan anak dan sejalan dengan teori Piaget dan Tversky. Penerapan diferensiasi pembelajaran juga membantu memenuhi kebutuhan belajar dan beragam melalui penguatan pembelajaran yang berpusat pada anak, pembiasaan nilai agama dan moral, serta perkembangan profil Pancasila. Diharapkan perkembangan anak selama 1 tahun ke depan dapat berkembang secara optimal sesuai karakteristik dan potensi masing-masing.